pagi Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Infarul. Gimana kabarnya Bu pagi hari Ya, ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, di Baik. sini di sini mendung Bu, di situ mendung Bu. Cerah Pak. Oh, cerah. Ini beda Alhamdulillah. Bu ya. Oke. Nggih. Oke Bu, pada kesempatan ini nanti saya akan melakukan observasi dari kegiatan Nggih, coaching yang akan jenengan lakukan ya Bu ya. Ini nanti nggih. mohon izin saya mengobservasi jenengan ya. Kaitannya dengan yang akan saya observasi adalah kompetensi eh, coaching ya Bu ya, yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Nggih. karena nanti hasil ini akan saya tuliskan dalam rubrik observasi saya, Bu. Nah, namun sebelum nanti jenengan melakukan coaching ya, eh, saya ingin bertanya dulu, Bu. Nggih, Kira-kira monggo dari Bapak. kompetensi coaching yang sudah saya sebutkan tadi itu, yang ingin jenengan kembangkan itu kompetensi yang mana, Bu? Nggih. Eh, Sebetulnya dari ketiga kompetensi coaching itu, saya ingin mengembangkan pada kompetensi mendengarkan dengan aktif Ya, sekaligus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. ya. Karena saya rasa itu yang ada pada diri saya itu masih kurang, seperti itu, Pak. Oke, berarti Kemudian saya juga ingin agar hmm, coach saya itu dapat menemukan solusi atau permasalahan atau pencerahannya sendiri. Begitu, Pak. oke, mudah-mudahan nanti dengan eh, kegiatan ini bisa menambah kompetensi yang jenengan paparkan tadi ya. Oke, Mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta bisa mengajak eh, coachingnya nanti menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Kemudian, Bu, satu lagi oke, pertanyaan Bu sebelum nanti oke. jenengan melakukan praktek coaching ya. Apa sih harapan dari observasi ini Bu nanti? Saya harap Tinggalnya. sih Mhm, setelah diobservasi sama Pak Infarul ya, kompetensi yang saya sebutkan tadi mhm. yaitu mendengarkan dengan aktif dan dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu dapat meningkat, Pak. Paling enggak ya saya dapat apa masukan dari Bapak ataupun eh, sambil latihan dengan coach saya nanti juga dapat menambah kompetensi itu. Seperti itu, Pak. Harapan saya. Oke, mudah-mudahan Bu ya nanti apa yang jenengan harapkan itu bisa terlaksana. Oke Bu, Oke. mengingat waktunya mungkin bisa segera dimulai ya praktek coachingnya. Saya juga tidak sabar ini ingin mengobservasi Bu Bu Asi ini ya. Oke. Sekali lagi izinkan saya untuk mengobservasi jenengan Bu. Oke, monggo Bapak. Oke, Silakan. silakan silakan untuk melaksanakan praktek coaching. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu Setiasi. Bagaimana kabarnya Pak Jafar? Alhamdulillah, Ibu, sehat. Tapi ini lagi ada beberapa masalah, Ibu. Begitu. Apa mau dibicarakan dengan saya Pak Jafar? Boleh saya sampaikan? Oke. Boleh, monggo. Kalau memang mau dibicarakan dengan saya, silakan. Ada permasalahan apa Pak Jafar ini? Jadi saya dapat laporan, Ibu, Oke. dari beberapa siswa. Katanya pembelajaran itu sekarang menjenuhkan, Ibu. Hmm. Nggak tahu kenapa alasannya apa. Berarti Bapak itu dapat laporan nggih dari beberapa siswa Nggih, kalau pembelajaran itu menjenuhkan. Bapak nggih. sudah menanyakan lagi jenuhnya itu seperti apa kepada siswa atau kategori jenuh itu gimana? Kalau penuturan beberapa siswa itu capek, Pak. Pelajaran cuma Capek. nulis-nulis aja gitu.
bosen nih Pak, gitu kan, masa ngerongokna ceramah gitu gitu kan. Jadi kalau saya tangkap itu Nggih. pembelajaran menjenuhkan karena guru menyampaikan itu hanya dengan bercerita, kemudian dengan metode yang kurang variatif, Ibu. Nggih. Jadi dari pernyataan anak itu tadi menjenuhkan, membosankan, itu berarti dari segi di kelasnya ya, di pembelajarannya, guru kebanyakan melakukannya dengan bercerita, dengan metode yang seperti konvensional seperti itu ya Klasik. Pak, tidak bervariasi ya. Jadi Nggih. anak-anak itu merasa jenuh. Betul. Oke. Eh, Nggih. Kira-kira anak-anak itu mengetahui hal itu dari beberapa guru, misalkan ya Pak, kan mungkin itu Nggih. hanya dari satu guru atau dari beberapa guru. Kalau memang diberikan skala, kalau Bapak pernah menanyakan ke anak, itu kira-kira dari berapa guru? Misal di Bapak itu ada berapa guru yang ngajar di sekolah Bapak? Dari misalkan cuma kalau presentasi Ibu, saya Nggih, nggih. presentasikan cuma 30% mawon Ibu dari Oh, 100%. kira-kira berarti dari 100% persentase guru yang mengajar dengan metode bercerita dan konvensional itu kira-kira 30% nggih? Skalanya ya. Nggih. Hmm, Betul. dari percakapan kita ini, keinginan Pak Jafar itu 30% itu meningkat menjadi berapa Pak kompetensi untuk biar guru itu tidak mengajar dengan bercerita dan metode konvensional itu? Minimal di angka 60 sampai 70 lah. 60 sampai 70 nggih. Dari sejauh ini, dari anak sudah melakukan cerita ke Bapak gitu nggih. Bapak itu sudah menerapkan apa? Sudah menerapkan apa untuk biar guru-guru itu dapat merubah metodenya itu? Strategi apa? Strategi Sejauh apa yang ini Bapak udah? setiap kali selesai mengajar, saya sudah coba sharing dengan guru-guru supaya karena beberapa guru di sini kan juga sudah ikut dalam CGP Ibu, Oke. program guru penggerak. Jadi coba kami desiminasikan, ngobrol dengan guru yang lainnya, pendekatan dengan 30% guru itu supaya ada variatif atau improvisasi dalam mengajar Ibu. Oke. Selain dengan desiminasi ya Pak, sudah melakukan apa lagi Bapak? Atau ada yang mau direncanakan selain dari desiminasi itu? Kalau pengen saya sih nanti koordinasi sama kepala sekolah nih untuk supervisi pelaksanaan ke depan itu tidak hanya dengan cara KS mengamati kelas per kelas, guru per guru, tapi kita coba melakukan pengamatan itu dengan saling melihat. Artinya dalam supervisi itu pelaksanaannya lebih variatif, Ibu. Baik, berarti dalam pelaksanaan supervisi tidak hanya kepala sekolah yang mengamati, nggih. Mungkin perlu adanya Betul. satu guru lagi untuk mengamati kegiatan pembelajaran. Itu Nggih. untuk agar metode pembelajaran di Bapak Ibu guru yang 30% tadi dapat meningkat, dapat saling belajar dengan Betul. mengamati. Begitu nggih, Pak? Betul. Itu metodenya. Nggih. Nah, selain itu dari dua itu, apakah ada lagi kira-kira langkah yang akan Bapak lakukan selain berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan melakukan desiminasi? Kayaknya itu dulu deh, Bu. Itu dulu, dua dulu. Oke. Jadi tadi Bapak akan melaksanakan desiminasi, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah, nggih. Kira-kira itu akan Bapak lakukan kapan? Minggu ini kan masih minggu ujian, nggih. Nggih. Mungkin awal semester depan, Ibu. Awal semester depan. Baik. Hal itu bisa dilakukan dalam jangka waktu berapa, Bapak? Apakah 1 minggu, 1 bulan?
1 minggu minimalnya mungkin ya. Acara desiminasi dan kalau supervisi Berbarengan 1 mungkin minggu. Ibu. Oh, berbarengan. Berarti misal paginya desiminasi, mungkin siangnya bisa melakukan supervisi dengan praktek di kelas dan Bapak Ibu guru salah satu yang 30% itu atau beberapa dapat mengamati begitu nggih, Pak? Betul, nggih, ngoten. Oke, tadi akan Bapak laksanakan pas semester depan nggih. Nanti ini jadi saya penasaran, pengen tahu kelanjutannya bagaimana, Bapak. Oke, dari percakapan kita ini, Bapak kan tadi di awal mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan itu 30% itu membosankan, nggih. Nah, saya Nggih. ingin tanya dari percakapan ini Bapak menemukan apa atau mendapatkan apa? Saya jadi menemukan, Bu, Nggih. ide atau solusi atas permasalahan saya sendiri. Ternyata apa yang dikeluhkan sama siswa, kemudian oleh beberapa guru bisa terpecahkan bersama-sama. Oke, bagus sekali. Ide-ide juga dari Pak Jafar juga bagus, nggih, dengan melaksanakan desiminasi, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat juga kita ikutkan. Nah, itu berarti eh, Bapak sudah dapat memecahkan sendiri, nggih, dari kegiatan percakapan kita bahwa solusinya itu akan dilaksanakan nanti pada saat setelah PSAS. Gitu, nggih, Pak, nggih. Siap. Oke, Nggih, terima Bu, matur kasih. nuwun saya jadi semakin mantap ini, Bu. Tadinya ragu ya. Jadi mantap nggih Pak perasaannya ya Yakin, sekarang mantap untuk iya, melaksanakan nggih. sebelumnya saya ragu mau melaksanakan ini enggak gitu kan. Oh, setelah diyakinkan sama Ibu, saya jadi makin mantap siapa nih yang nanti akan terlibat dan kapan pelaksanaannya, nggak cuma saya sendirian gitu ya. Nggih. Matur nuwun loh Ibu ini. Iya, sama-sama Iya. Bapak. Nggih. Oke, terima kasih. Nanti saya tunggu tindak lanjutnya ya. Kalau setelah semesteran nanti bagaimana pelaksanaan desiminasi dan koordinasinya cerita-cerita lagi nih ya Pak ya. Oke, terima kasih Nggih, Pak Ibu. Jafar. Matur nuwun Oke, Ibu nggih Syafi. sami. Oke, Assalamualaikum Pak Jafar. Waalaikumsalam. Selamat Bu, tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching ya, dan saya sudah mengobservasi dengan seksama tadi ya. Setelah melaksanakan ini gimana Bu perasaannya Bu? Alhamdulillah agak plong gitu Pak. Tadi di supervisi oleh jenengan agak grogi dan alhamdulillah coach saya juga sudah menemukan solusinya sendiri. Saya juga tadi sudah menerapkan dengan alur tirta, tapi nggih belum tahu niki mudah-mudahan ya sudah sesuai dengan peningkatan kompetensi saya di bagian itu dapat mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Begitu, Pak. Oke. Jadi kalau menurut jenengan penilaian performa jenengan tadi itu sudah sesuai dengan tahapan alur tirta nggih, Bu? Nggih, kalau menurut saya sudah, Pak. Oke. Eh, saya ingin tahu itu, Bu. Nggih. Kenapa jenengan itu mengatakan bahwa jenengan itu sudah mengikuti alur tirta? Mungkin bisa dijelaskan singkat saja, Bu, indikatornya, Bu. Nggih. Kan alur tirta itu saya sudah Hmm, menanyakan tujuan nggih Pak, tujuannya tadi kepada coach saya, kemudian betul. saya juga sudah mengidentifikasikan masalahnya seperti apa dari Oke. coach saya untuk Hmm, menjawab, kemudian sudah memberikan pertanyaan untuk menanyakan rencana aksi juga dan sekaligus di yang terakhir menanyakan tanggung jawabnya untuk kedepannya kapan mau dilaksanakan seperti itu. betul. Luar biasa sekali, Bu. Luar biasa sekali. Bu, izinkan saya untuk memaparkan hasil pengamatan saya, Bu, yang sudah Oke, saya catat dalam lembar observasi saya, Bu. Ya. oke, monggo Bapak. Jadi selama kegiatan tadi memang saya sangat mengapresiasi sekali ya, di mana serangkaian kegiatan coachingnya itu sangat-sangat
bagus ya Bu ya. Ada beberapa catatan ini Bu. Nggih, Pak. Memang benar jenengan sudah menerapkan alur tirta tadi ya. Dari mulai secara berurutan luar biasa dan sangat jelas sekali ya. Dari mulai tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian jenengan coba menanyakan rencana aksinya juga, kemudian menanyakan bagaimana wujud pertanggungjawabannya. Saya rasa ini sudah sesuai sekali Bu ya. Kemudian hal lain juga jenengan dalam berkomunikasi dengan coachingnya itu sangat luas sekali, tidak kaku ya. Mungkin kalau saya berada di posisi coach ini, saya juga akan nyaman sekali ngobrol dengan jenengan itu ya. Mungkin bisa sampai sore. Nggih, Pak. Ya secara umum sudah sangat bagus sekali Bu untuk praktek coaching jenengan. Namun Nggih. demikian tentunya kan setiap kompetensi itu kan harus ada perkembangan Bu ya. Nggih. Hanya kita kan enggak cukup puas sampai di sini gitu Bu ya. Nah, menurut Ibu ini apa yang akan Ibu lakukan ke depannya itu Bu untuk mengembangkan keterampilan jenengan khususnya dalam kegiatan coaching ini Bu? Di saya dalam melakukan coaching, kemungkinan saya mesti perlu berlatih nih Pak. Terus melakukan coaching selanjutnya agar kompetensi-kompetensi yang memang tadi saya masih rendah dapat meningkat. Jadi masih sering perlu berlatih, sekaligus saya juga perlu melihat Hmm. dari referensi-referensi mungkin dari YouTube atau dari teman yang mengcoaching untuk saya lebih meningkatkan kompetensi itu. Seperti itu, Pak. Oke. Sebelum kita berakhir di penghujung sesi Bu, Oke, Pak. saya minta izin pada Ibu untuk menyampaikan apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari serangkaian kegiatan ini Bu? Monggo Bu. Oke, yang sudah saya dapatkan ya saya sudah merasa dapat mengcoaching gitu Pak, Oke. meskipun ya mungkin belum begitu maksimal dalam pertanyaan yang berbobot karena saya juga masih belajar. Saya juga merasa senang karena coach saya dapat menemukan solusinya sendiri sesuai dengan apa yang dituju dari prinsip pengertian coaching itu sendiri, gitu Pak. Dapat menemukan solusi sendiri. Itu adalah Nggih, nafas utama dari proses coaching Bu ya. Dan jenengan nggih, sudah nggih bisa Pak. melampaui itu. Luar biasa Nggih. sekali Bu. Terima kasih waktunya karena waktu kita juga sangat terbatas dan saya yakin jenengan itu masih banyak kesibukan yang lain. Maka perjumpaan kita ini mungkin sampai di sini saja Bu ya. Gampang lain Nggih, waktu nanti Pak. kita sambung lagi. Sekali lagi terima kasih. Baik. Selamat melanjutkan Sami-sami. aktivitas. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.